salah satu yang saya perhatikan di film Indonesia itu penggambaran adegan medis suka berantakan. Kenapa dulu film Medan itu banyak, ya kan? Film produksi Medan dulu terkenal sebagai salah satu penghasil film nasional terbesar. Mulai 83 nggak ada lagi, gitu kan? Sebenarnya yang paling diperlukan sekarang adalah bantuan pemerintah. Kita kehilangan studio film. Biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Baik kawan-kawan, sahabat seniman senusantara. Berjumpa lagi kita dengan Klinik Pantun Nusantara. Ya, kali ini di Klinik Pantun Nusantara ini kita ya ada yang kontennya itu cakap-cakap pantun, tapi di sini kita tidak hanya cakap-cakap pantun, tapi bisa cakap apa saja, cakap film, cakap teater, cakap puisi, cerpen proses kreatif, cerita legenda, atau hobi malah barangkali. Nah, kita buka dengan beriring balam dengan merbah, buah laku merekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi kita dengan tokoh yang kalau kita bilang cukup fenomenal. Ya, fenomenal. Karena beberapa kali udah kita lihat selain aktif bermain film, juga sering juga ikut seminar-seminar bicara tentang film, mengkritisi film, merensisi film. Padahal latar belakang dari beliau ini adalah seorang dokter yang saya dengar-dengar katanya dokter spesialis kulit. Tapi begitu pun, biar sahabat-sahabat seniman senusantara lebih mengenal siapa beliau ini. Silahkan Bang, perkenalkan dirinya siapa, lalu apa kira-kira kegiatan sehari-hari. Perkenalkan, saya Dr. Daniel Irawan. Mungkin kalau profesi sebenarnya dokter gitu ya, benar dokter kulit dan kelaminnya jangan lupa juga disebut gitu ya. Tapi sebenarnya kalau hobinya film gitu. Jadi memang profesinya dokter, tapi mungkin orang-orang lebih banyak kenal saya sebagai orang film gitu ya, karena memang selain sebagai kritikus gitu kan, saya mulai nulis di Waspada dulu semenjak tahun 99 gitu kan, sampai sekarang masih. Jadi itu juga meliputi semua penulisan film gitu ya, wartawan film juga jurnalis yang kadang-kadang diundang ke festival internasional di luar, di Tokyo, di Kyoto, di Okinawa gitu kan. Saya juga aktif di PH gitu sebagai creative director. Jadi itu semenjak 2012. Jadi ikut serta dalam penulisan skrip, kemudian dalam proses casting, proses syuting sampai post productionnya. Tapi saya nggak meninggalkan ini hobi untuk mengkritisi film gitu ya, terutama film lokal. Gitu. Jadi sahabat-sahabat seniman senusantara, ya bukan senter sembarang senter. Senter dijual di Simalem. Ini dokter bukan sembarang dokter jago dalam membahas film. Nah, kira-kira kenapa Abang lebih tertarik? Padahal banyak seni-seni yang lain kan. Bisa seni sastra, bisa ya lukis, tapi lebih suka karena pertama saya masuk ke ruangan Abang ini tempat, wah, ini banyak sekali film-film, mau film anak-anak, film remaja, mungkin film yang lain juga ada. Film dewasa. Film dewasa. Maksudnya ya ini memang semua film atau khusus pilihan saja Bang? Bagaimana kira-kira? Kalau ya latarnya kan sebenarnya kan karena memang hobi film dari kecil gitu ya. Mungkin dari orang tua juga, dari Prof juga gitu ya. Karena memang orang tua suka nonton gitu kan kami itu diajak ke bioskop. Karena kan kalau mau nonton anak-anak nggak mungkin ditinggal. Ya kan, kecuali film-film tertentu lah, film-film dewasa. Jadi kami dari umur 2,5 tahun, 3 tahun itu memang udah rutin dibawa ke bioskop. Jadi dari umur 2,5 tahun sampai 3 tahun gitu ya. Waktu baby juga masih, cuman kan kita nggak ingat lagi. Nggak tahu ya, belum namanya digendong. Jadi ya itu mengakar gitu ya. Jadinya hobi film itu menurun lah ya istilahnya. Tapi memang karena kita suka nonton, kemudian mungkin hobi itu berkembang gitu. Kemudian kan kita mungkin sebagai manusia pingin lebih gitu ya, banyak baca majalah film, kemudian kita coba nulis gitu, maksudnya itu hobi itu dari situlah awalnya. Kalau ngumpulin film juga mungkin karena papa sama mama juga suka mengumpulin beberapa film kesukaan mereka gitu kan, jadi itu juga diturunkan.
awalnya mulai koleksi sedikit-sedikit dan akhirnya saya tertarik untuk ngoleksi semua film memang, semua film. Jadi nggak milih-milih gitu. Bahkan bukan film Barat, bukan film India, bukan film Cina, bukan film Indonesia aja, tapi dari negara-negara lain, Eropa, Timur Tengah, yang manapun bisa. Karena setiap film kan punya ciri khasnya ya. Jadi untuk mengulik itu, apalagi kalau kita terlibat di industri film, ini selalu jadi referensi yang baik untuk berkarya gitu. Bahwa kita bisa mengambil unsur-unsur ini ya kan, karena di luar Hollywood, kalau Hollywood hiburan gitu. Tapi kalau di luar Hollywood semua film itu bicara soal budaya, termasuk Korea. Kecuali Indonesia gitu. Kalau Indonesia budayanya lebih suka syuting di Paris, syuting di kebalikan ya. Iya, kebalikan. Kita menunjukkan budaya luar, padahal kan sebenarnya kan kalau Korea sekarang kenapa Korea begitu hebat? Dia menunjukkan budaya, dia membawa budaya. Kita tanpa ke Korea kita bisa tahu gimana budaya orang Korea, marah pukul kepala gitu misalnya kayak gitu ya. Gitu kan kita bisa tahu pada saat kita berkunjung ke sana, kita juga mengikuti budaya mereka kan, kita harus tahu budaya mereka gitu. Ya inilah luar biasanya dahsyatnya itu dokter ya kan. Kita yang notabene itu dari sisi budaya, sisi pemandangan, wisata, tempat dan segala macam itu luar biasa kalau misalnya kita olah kan gitu kan. Betul. Sedangkan di film King Kong saja kan gitu kan. Pakai Mursala kan. Di Sibolga sana, latar belakang Mursala sana. Sementara kita lebih malah lebih gengsi dengan luar negeri. Kita merasa lebih gengsi. Makanya, padahal kita sudah berkali-kali bilang ikuti zamanmu. Ya kan? Tapi jangan lupakan budayamu. Oke, terlepas dari itu semua. Nah, untuk film-film Indonesia sendiri yang sudah pernah Bang Daniel kumpulkan, itu film apa saja yang pertama terkumpul sampai sekarang ini? Nah, itu juga kalau film Indonesia ini salahnya kan kita dari dulu masalah penyimpanan tuh memang kurang. Pengarsipan namanya kan, pengarsipan itu kurang gitu ya. Kalau kita ke Malaysia, kita masih bisa mencari film-film Malaysia tahun 60-an, 50-an yang hitam putih, gampang sekali dicari. Kalau film Indonesia itu langka gitu. Dan memang setelah saya berkecimpung di industri film, kita belajar bahwa nggak semua PH menyimpan arsip mereka dengan baik. Itu satu. Aktornya dan orang-orang kru-kru yang terlibat di film itu juga malas menyimpan karya mereka gitu. Jadi hasil kerja mereka itu malas. Mungkin juga ada sebagian yang menyimpan, tapi kan dalam bentuk video. Video kaset kan nggak tahan lama disimpan, gitu ya. Jadi ya udah rusak. Jadi akhirnya pengarsipan itu cuma ada di Cinematheque. Tapi memang kan bukan maksudnya minim bantuan pemerintah. Sehingga akhirnya pengarsipan kita itu memang jelek sekali gitu. Lebih gampang kita mencari film Indonesia di luar Indonesia daripada di Indonesia sendiri. Sehingga kami semenjak saya menggeluti koleksi film Indonesia ini gitu kan, dulu udah ada gitu. Kalau sekarang itu kami sampai menelusuri forum-forum luar negeri. Jadi misalnya ada ekspat yang dulu tinggal di Indonesia dan dia suka film Indonesia, dia koleksi kan. Kalau bule mungkin nyimpen barang lebih baik daripada rata-rata orang Indonesia gitu. Sehingga masih rapi tersimpan. Nah itu kita rayu lah ya istilahnya, kita ajak jadi teman dulu, kemudian barteran gitu. Jadi kalau dia mau film yang dia nggak ada gitu kan, kita tukeran. Jadi kadang-kadang VHS itu dikirim ke Indonesia gitu. Dengan ongkos kirim yang sangat mahal, biasanya patungan dengan teman lah gitu. Kita transfer ke digital, kemudian kita balikin lagi gitu. Jadi memang sudah membudaya atau sudah terbiasa mendarah daging lah kalau kita bilang, Bang Daniel ya, bahwa dengan karya kita sendiri aja kita nggak suka gitu ya kan. Dengan milik kita sendiri aja kita lucu, kan gitu kan. Lebih bangga kita memakai yang di luar sana. Padahal sudah ada peribahasanya, memang rumput tetangga itu kan lebih hijau katanya kan. Oke, terlepas dari situ kira-kira Bang Daniel, tanggapan Abang tentang film Indonesia mulai dari yang Abang tahu sampai sekarang ini, apakah ada peningkatan atau tidak ada peningkatan? Atau misalnya dia jalan di tempat, kenapa bisa terjadi seperti itu misalnya? Kira-kira bagaimana? Jadi gini sebenarnya, kayak saya kan juga maksudnya hobi nonton gitu ya, nonton semua film Indonesia, dan akhirnya setelah mulai menulis kritik itu, karena memang profesinya dokter gitu ya. Salah satu yang saya perhatikan di film Indonesia itu penggambaran adegan medis suka berantakan. Gitu. Suka hatinya mereka yang bikin gitu ya. Padahal kan fungsi konsultan dalam pembuatan film, kalau kita nonton film luar, Korea, India gitu ya, film luar, kan adegan medis itu tertata dengan baik. Gitu kan, tertata dengan baik. Jadi saya masuk ke
industri film juga lewat situ, gitu. Karena dari kritik-kritik saya itu kebetulan film Indonesia kita memang hobi sekali tentang orang penyakitan gitu ya. Kalau udah film-film romance gitu kan, untuk mencari solusi, ini si cewek harus milih yang mana antara dua cowok. Ya udah satunya mati kan kena penyakit kan. Nggak ada solusi lain, dari dulu template-nya begitu aja gitu kan. Tapi nggak benar yang digambarkan, nggak benar, sehingga saya ke-trigger kan kayak gitu kan. Jadi karena kritik saya kebanyakan memang mengarah ke penggambaran medisnya gitu kan. Jadi ada beberapa filmmaker dulu kan cuma di koran gitu ya. Semenjak ada sosial media kan tulisan kita juga dibaca oleh nasional gitu ya. Jadi mulai ada beberapa filmmaker yang minta saya jadi konsultan skrip gitu untuk masalah medis, Jadi mereka pingin buat cerita meninggalnya karena kanker ini, kena penyakit itu gitu. Kemudian ada juga yang dulu film judulnya Langit Ketujuh, itu tentang pasien yang koma mau dibawa lari dari rumah sakit gitu kan. Nah itu apa yang harus terpasang gitu. Jadi memang masih berkaitan dengan profesi. Saya bantulah mereka untuk ini menggambarkan supaya film Indonesia jadi benar gitu kan. Karena kan saya nulis dari dulu kan juga, kalau kita nulis kalau dulu asik-asikan aja gitu ya. Makin lama kan makin berumur itu kan kita maunya yang kita lakukan itu ada manfaatnya. Jadi manfaatnya kritik film itu kan mengkritisi film itu kan juga supaya industri film kita jadi lebih baik gitu kan. Jadi bukan untuk kitanya aja, tapi kita pingin film Indonesia jadi lebih baik gitu karena kita juga terlibat di dalamnya. Jadi dari situ kemudian saya mulai diajak bergabung di PH, namanya Magma Entertainment. Mulai 2012 film Finding Sri Mulat itu juga awalnya mengatur adegan persalinan karena memang film komedi, bagaimana si pemeran utama wanita itu bisa melahirkan di atas panggung dalam kondisi darurat karena dia lagi berantem sama suaminya yang ada di panggung bersama pelawak Sri Mulat gitu kan. Nah itu kan harus ada backstory-nya, keadaan apa, kondisi apa yang memungkinkan dia bisa melahirkan, kan nggak semuanya boleh bisa melahirkan bukan di rumah sakit ya. Dan yang ngebantu itu kan bidannya juga pemeran Dracula Sri Mulat gitu, karena dia dulu mantan bidan, itu memang udah ada sejarahnya dalam panggung Sri Mulat gitu. Jadi ya itu yang saya atur gitu awalnya. Jadi mulai dari situ ya berkembanglah ke skrip ke yang lain-lain gitu. Ya kalau perkembangan film Indonesia ya dengan adanya banyaknya yang sekarang itu ya, film dulu mungkin lebih kaku dalam segi bahasa gitu. Jadi kita seakan-akan menyaksikan drama panggung gitu ya. Bahasanya kaku gitu, nggak seperti kita bicara sehari-hari gitu kan. Kalau film sekarang mungkin lebih dekat, tapi dan teknologi juga lebih jauh gitu ya. Tapi sekarang soal cerita, orang dulu itu mungkin penulis zaman dulu mungkin lebih runtut dalam bercerita gitu dibandingkan orang sekarang. Kalau film dulu rasanya 1,5 jam atau 2 jam itu penting untuk kita ikutin. Kalau film-film sekarang rata-rata sebenarnya lebih jadi film pendek aja juga bisa gitu ya. Banyak yang begitu gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita film dulu, ya kita macam dihipnotis gitu Bang, ya kan, dihipnotis. Kita masuk ya ke dalam. Masuk ke dalamnya. Jadi sugestinya dapat kan, hipnotisnya dapat. Kalau film sekarang berjarak. Dari awal saja misalnya, oh ini bakal gini, udah langsung ketebak dia, ya kan. Nah, oke, jadi tertarik saya kalau misalnya kita lihat kalau di India saja kadang-kadang dalam satu hari bisa memproduksi sekian banyak film, ya kan. Hollywood juga memproduksi sekian banyak film, sementara kita agak sulit memproduksi film. Malah yang paling banyak film-film indie itu pun tidak bisa diakomodir. Cuman menurut Abang itu? Iya, jadi memang itu budaya ya, balik lagi ke budaya nonton gitu ya. Kalau di Amerika ya udah itu mereka memang udah dari dulu gitu ya. India juga budayanya kan nggak main-main, budaya nonton gitu. Jadi mereka lebih suka datang ke bioskop untuk merayakan aktor pujaannya gitu kan. Aktor pujaannya ulang tahun, itu semua orang berkumpul di depan rumah, itu budaya di India. Di Indonesia mana pernah kejadian seperti itu? Mana pernah kita datangin rumah bintang film, gitu kan? Kalau di India kan itu budaya dari dulu. Mereka datang berkumpul, sehingga semua bintang film di sana harus punya rumah balkon berlantai 2, di mana mereka bisa keluar menyapa penggemarnya gitu kan. Di Indonesia kan nggak ada, jadi budaya mereka nonton gitu kan, begitu aktor pujaannya muncul nyanyi gitu kan, mereka di bioskop pun ikut nari. Gitu. Jadi itu budaya udah dari dulu gitu ya. Nah di Indonesia memang ada mungkin pengaruh inferioritas kita memang. Kita lebih suka menyaksikan produk luar, apalagi makin sekarang kan gitu ya. Gitu ya. Kita merasa selalu barang luar lebih baik daripada barang luar lebih baik. Walaupun memang
ada juga salah orang-orang di industrinya. Kan itu kan ada batas, akhirnya penonton kapok nonton film Indonesia gitu. Karena produknya jelek semua gitu kan. Dulu kan itu yang terjadi gitu. Karena menurun, akhirnya penonton malas gitu. Jadi demand-nya udah nggak ada. Sebenarnya sekarang udah ada usaha ke arah itu, dan kemarin udah bagus sekali jumlah penonton kita. Jumlah film yang diproduksi juga udah naik luar biasa. Tapi akhirnya kita diserang pandemi dan akhirnya mungkin ya mundur lagi walaupun nggak dari awal sekali gitu ya. Ya termasuk gini juga Bang Dokter ya kan. Nah, ada film Amerika, ada film India. Tapi sekarang zamannya kalau di Indonesia lebih gandrung dengan film-film Korea. Apakah film Korea itu memang jauh lebih baik dari film Amerika, India? Kalau kita bilang dengan film kita tadi, mungkin apalah. Nah, di mana kok bisa tertarik betul, terutama remaja-remaja kita dengan film-film Korea itu? Di mana kira-kira menurut Bang Daniel kelebihannya itu? Ya, jadi gini, kalau Korea itu memang bukan Indonesia aja, tapi mendunia. Malah mendunia. Bahkan orang Amerika sekarang bicarakan serial yang lagi tren di Netflix misalnya ya. Jadi, nah itu sebenarnya semua itu masuknya kenapa bisa kita menciptakan sebuah produk yang bagus sebagai tontonan. Balik-baliknya kembali ke budget, gitu kan. Nah ini sebenarnya yang sangat timpang sekarang gitu ya. Indonesia itu kejar-kejaran jadinya karena budget kita itu rendah sekali gitu dibandingin pembuatan film luar. Kan gitu. Kita hanya bisa memproduksi film dan rata-rata berapa? Ke 5 sampai di bawah 10 M lah istilahnya gitu. Sementara film luar ya jauh di atas itu gitu kan. Ada beberapa film kita yang jauh di atas itu, tapi berharap dengan jumlah penonton berapa supaya bisa balik modal, kan kurs kita memang rendah. Nah, itu yang sekarang jadi kendala. Kalau dulu tahun 70-80-an kita bisa manggil bintang Hong Kong, bintang Amerika bahkan gitu kan, bintang Hollywood bisa kita panggil ke sini untuk main film. Chris Mitchum gitu kan, Frank Zagarino dulu kan, kemudian film Hong Kong, semua artis-artis Shaw Brothers itu main film di Indonesia, gitu. Kita gampang bayar mereka, ya kan. Tapi dengan keadaan kondisi ekonomi sekarang, kalau kita mau mengundang satu aja bintang, itu udah budgetnya satu film, budget satu film. Tapi katanya gitu. Diundang semua itu artis-artis atau aktor-aktor yang ada di luar negeri itu selalu diundang ke Indonesia. Cuma bukan untuk main film. Bukan untuk main film. Ngopi. Bukan untuk main film. Untuk minum-minum di kafe. Jadi budget yang kita butuhkan untuk menyewa aktor luar gitu kan. Nggak usah jauh-jauh ya. Cina aja gitu. Atau Hong Kong. Yang paling dekat aja dulu. Itu budgetnya udah hampir satu film kita. Apalagi mau aktor Hollywood. Gitu. Itu kan jadi kendala. Jadi akhirnya kerjasama itu jadi di antara filmmaker atau kalau nggak dari talenta-talenta baru yang memang belum punya nama lah ya istilahnya gitu. Itu kendala. Perkembangan dari film indie sendiri menurut Bang Daniel kira-kira di Indonesia bagaimana? Ya, jadi kalau film independen juga sekarang kan udah cukup banyak komunitas yang mendukung. Ya kan? Cuman mungkin human resource ya gitu ya, SDM-nya yang kurang. SDM dan peralatan itu tidak merata di seluruh daerah. Itu harusnya memang diratakan. Kenapa dulu film Medan itu banyak, ya kan? Film produksi Medan dulu terkenal sebagai salah satu penghasil film nasional terbesar. Mulai 83 nggak ada lagi gitu kan? Nggak ada lagi karena memang ya peralatannya itu kita kehilangan studio film, gitu kan. Kemudian standar peralatan sekarang sebenarnya bicara standar peralatan semuanya udah digital, tapi kan tetap kita perlu ada kamera standar untuk film dan peralatan lain yang standar untuk film. Nah itu seringkali memang belum tersedia di daerah, gitu. Dibandingin di Jawa gitu kan, apalagi kalau di Sumatera gitu kan. Nah itu juga akan menyulitkan. Kita mau buat film untuk merekam sound di lokasi aja kita belum punya yang proper, sehingga kita masih terus aja pakai boom mic, gitu kan. Akhir-akhirnya apa nggak sempurna dubbing. Kalau udah dubbing sekarang ya hancur, nggak kayak zaman dulu. Gini-gini gitu kan. Iya, pembuatan film layar lebar juga tetap lah. Tapi maksudnya ya itu SDM itu kita mau nyewa juga nggak ada, sehingga kadang-kadang mesti kita datangkan dari luar daerah, gitu kan untuk walaupun film indie ya independen gitu, tapi kan ada kualitas yang harus dijaga. Bagaimana supaya film ini bisa ditonton, kan gitu. Visualnya harus baik, soundnya juga harus kedengeran kan gitu kan. Nggak boleh juga terlalu berani. Ya udah kita bisa bikin film kayak mana aja gitu. Tapi begitu disuruh orang nonton, gambarnya nggak jelas, suaranya nggak jelas, gimana orang mau ngasih apresiasi. Ini luar biasa sahabat-sahabat seniman Senusantara ya. Kalau kita bicara dari mana saja. Memang Dokter Daniel nih, kalau saya lebih suka memanggil Bang Daniel kan gitu kan, masuk semua. Ya memang ya sesuai juga dengan di rumahnya ini, kemana aja pun bisa masuk kita. Nah, mungkin terakhir Bang Daniel,
kira-kira ya ini kita kan mudah-mudahan akan disaksikan dan didengar oleh orang-orang yang terlibat di dunia film, apakah lembaga film atau misalnya komunitas film atau misalnya filmmaker tadi. Kira-kira saran Bang Daniel lah. Saran sih yang paling penting memang yang terkait yang ini ya, maksudnya yang saran ini kan paling penting kan untuk untuk kondisi komunitas film kita, terutama film independen tadi gitu ya. Sebenarnya yang paling diperlukan sekarang adalah bantuan pemerintah. Gitu, bantuan pemerintah untuk meningkatkan kondisi industri perfilman di daerah. Gitu. Kita udah punya modal. Sumut itu punya film Karo, film Batak, ya kan, film Nias. Orang Jawa belum tentu punya itu. Gitu. Yang di Jawa sana belum tentu punya. Kita di Aceh juga ada film Aceh berbahasa Aceh. Semua kan berbasis home industry, home video gitu ya, nggak diedarkan ke bioskop. Dan itu yang harus sebenarnya itu tinggal ditingkatkan lagi untuk ke produksi layar lebar. Nah, itu kan kita perlu bantuan. Bukan hanya dari peralatan, SDM, budget gitu kan. Walaupun sekarang udah ada pelatihan-pelatihan tertentu gitu. Tapi dari situ mungkin bisa bergerak. Kenapa akhirnya Makassar secara rutin punya film daerah gitu yang rilis di bioskop loh, gitu, ya kan? Batam punya gitu. Kenapa Medan enggak? Padahal dulu Medan salah satunya kan gitu kan. Nah, kemarin udah ada film Jandila Surong, ya kan, bahasa Karo gitu kan. Tapi kan akhirnya hanya bisa diputar terbatas. Kenapa? Karena kalau kita mau tayangkan di bioskop secara reguler, itulah tadi bicaranya standar. Ya, termasuk film apa itu ya? Nandung Perawan, Sinandung Perawan, Sinandung Perawan. Jadi semua yang ada di situ itu kan kalau kita mau tayangkan bioskop harus ada standarnya, standar teknis. Itu yang kadang-kadang belum terpenuhi dengan budget yang ada untuk pembuatan film daerah. Kami udah bertahun-tahun di Dewan Kesenian Medan mencoba memang ke arah sana gitu kan. Pelatihan juga kita lakukan gitu. Gimana akhirnya teman-teman di Medan, di komunitas di Medan bisa tahu apa bedanya standar untuk memproduksi film indie, kemudian layar lebar gitu ya. Tapi kan akhirnya memang perlu tindakan yang terintegrasi dari pemerintah lah untuk mendukung. Sekarang kan hanya dari Kemendikbud nih, kita daftar kemudian diberikan bantuan gitu kan, semuanya dari pusat gitu. Dan kadang-kadang bantuan itu ya nggak diperbantukan juga secara peralatan. Pokoknya kita dapat budget segini, pembuatannya terserah kalian gitu kan. Jadi harusnya di sini mungkin dari Disbudpar gitu ya, dinas ada yang mengatur untuk dinas film di mana kalau pemerintah daerah bisa menyediakan semua peralatan yang bisa dipinjam untuk pembuatan film gitu kan, kemudian membantu untuk perizinan segala macam, nah itu akan lebih baik. Jadi, kita kadang-kadang untuk perizinan syuting di jalan aja dipalakin ini kan sama pemuda setempat kan. Iya, berarti kita memang tidak hanya sekedar sumber daya manusia, sumber daya alam, termasuk juga sumber daya alat lah itu ya. Sumber daya alat dan memang itu kayak yang kita usahakan kan, memang ada pembuatan komisi film. Komisi film itu memang untuk membantu. Kalau film Jakarta mau film nasional mau syuting di sini, nah itu janganlah dari sana krunya, harus memperbantukan kru kita, tapi memang standar tadi harus ditingkatkan sehingga semua peralatan mereka nggak perlu bawa lagi dari Jakarta. Kan itu yang terjadi kalau kita pengen syuting di Korea, kita pengen syuting di Thailand, kita pengen syuting di Hong Kong, semuanya udah punya, semua daerah udah punya komisi film. Iya, kalau semua udah punya kan meminimalisir tadi dana. Meminimalisir dana dan memang meningkatkan ini juga kan tenaga kerja di sini, memanfaatkan tenaga kerja film kita kan, dan jam terbang yang paling perlu. Mereka jadi punya rekor, oh saya udah pernah terlibat dalam pembuatan film internasional, film ini, film itu gitu kan. Itu akan memungkinkan kalau mereka mau bergerak ke industri akan lebih gampang. Kalau sekarang kan lu siapa gitu ya, kalau misalnya ini kan, sehingga kalau film nasional mau buat film ke daerah, dia bawa kru dan peralatan sendiri. Itu harusnya. Jalannya masih panjang, tapi harusnya ini ya. Mudah-mudahan Dewan Kesenian ke depan gitu, baik Medan dan Sumatera Utara bisa memikirkan itu. Baik sahabat-sahabat seniman senusantara, yuk bicara tentang film, memang sudah makanan Bang Dani mulai dari 2,5 tahun. Jadi luar biasa kalau kita mau bicara tentang film. Mungkin kalau bicara tentang spesialis kedokteran pun lebih suka beliau bicara tentang film, bisa sampai berhari-hari macam dalang itu. Iya, tapi nggak habis-habis. Nah, tapi dari yang kita dapatkan gini dalam pembicaraan kita tadi, bahwa sebenarnya kita jangan malu dengan budaya kita sendiri. Nah, angkat kembali budaya kita sendiri. Nah, dengan mengangkat kembali budaya kita sendiri, jangan malu bahwa kita memang orang betul-betul berbudaya. Lihat saja Jepang tetap menjaga budayanya, lihat saja India tetap menjaga budayanya atau membawa budayanya. Malah filmnya
semakin dikenal di kancah perfilman dunia. Luar biasa. Mungkin itu saja, kalau kita mau bicara lagi panjang lebar, ya kan? Nanti ada pertemuan berikutnya. Demikian, beriring balam dengan merbah, buah lakum rekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih.